Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah semuanya kita nanti Allah izinkan bertemu di surganya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba Allah. Ya, ini pertemuan kita yang kedua. Yang kemarin kita membahas yang terakhir hadis yang pertama yang tertulis di kitab Nasaihul Ibad. Ya, yaitu tentang hadis qudsi, ya 10 wasiat ya dari Allah kepada kita. Yang pertama itu apa? Wahai hamba-hambaku, ya, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan menjadikannya haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Nah, ini yang peringatan pertama. Yang kedua, diputar, Jo. Ya lebih luas ya. Ya betul. Yang kedua, ya saya nggak akan baca bahasa Arabnya karena ini adalah review ulang dari pertemuan pertama yang kemarin mungkin belum hadir, ya. Yang belum hadir. Yang pertama larangan tentang zolim. Yang kedua, wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Dan alhamdulillah kita minta petunjuk kepada Allah itu sehari di dalam surah Al-Fatihah 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Maka aku akan beri petunjuk. Yang ketiga, kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri makan. Ya, maka yang ketiga, 4, 5, ya. Telanjang, kalian semua telanjang kecuali aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri pakaian. Yang kelima, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang dan malam dan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Yang keenam, kalian tidak akan mampu memberi mudarat kepadaku dan tidak pula memberi manfaat kepadaku. Ya. Wahai hamba-hambaku, jika seluruh manusia dan jin dari awal hingga akhir menjadi paling bertakwa, maka tidak akan bisa menambah kerajaanku sedikit pun. Ya, yang kedelapan, wahai hamba-hambaku, jika seluruh manusia dan jin dari awal hingga akhir menjadi paling durhaka, itu juga tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya. 9, wahai hamba-hambaku, jika kalian semua berkumpul lalu meminta kepadaku dan aku memberi semua permintaan kalian, tidak akan mengurangi apapun yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air laut karena sebuah jarum yang dicelupkan ke dalamnya. Masya Allah. Dan yang ke-10, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal kalian yang aku hitung, lalu aku balas sepenuhnya. Maka siapa yang mendapat kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Dan siapa yang mendapat selain itu, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri, karena telah menzolimi dirinya sendiri. Nah, maka dari hadis qudsi ini, yang pertama larangan berbuat zolim, yang kedua adalah ketergantungan total kepada Allah.
Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Maka cobalah bergantung semua kebutuhan kita ini kepada Allah. Terlepas dari nanti Allah hadirkan itu melalui wasilah manusia, wasilah materi-materi yang lain, ya nggak apa-apa. Contoh kita sakit, kalau sembuh yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Tapi melalui wasilah obat itu Allah beri kesembuhan. Yang ketiga, luasnya rahmat dan ampunan Allah, luasnya kasih sayang Allah. Maka jangan pernah kita pesimis dari meminta ampun kepada Allah. Dan yang keempat, kekuasaan Allah tidak bergantung pada makhluk. Ya, kekuasaan Allah, zatnya Allah itu tidak bergantung kepada makhluk. Mau makhluk itu bermaksiat, mau makhluk itu beribadah, ya, itu nggak akan mengurangi apapun dari sisi Allah. Dan yang kelima, kekayaan Allah tak terbatas. Kekayaan Allah tak terbatas. Jadi kalau Allah beri semuanya, tidak akan mengurangi sedikit pun di sisi Allah. Dan yang keenam, tanggung jawab pribadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua ada balasannya. Taib, alhamdulillah bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Mari kita bersyukur pada Allah atas limpah rahmat taufik hidayahnya. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Nasaihul Ibad di hadis yang kedua. Ini sudah saya terjemahkan, ya, jadi gampang. Ya, sebenarnya kalau yang PDF-nya itu ada 2 halaman. Nah, jadi ini saya potong-potong sekalian saya harokatin. Wal haditsus tsani, kita baca dulu. Ajazani bihil allamatus sayyidu Ahmadul Marsafiyu al-Misriyu. Ini hadis kedua, telah memberikan ijazah kepadaku dengannya al-allamah Sayyid Ahmad al-Marsafi al-Misri. Ini gurunya. Sebelumnya, ba'daan ajazani bihi as-Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farahatis Syafi'i. Setelah sebelumnya aku juga diijazahi hadis ini oleh Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farahat Asy-Syafi'i. Nah, ini adalah penulis buku ini, yaitu syarah dari Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ya, dari kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. An masyayikhi musalsalan bil awwaliyah ila Abdillah bin Amr bin As. Dari para guru-gurunya secara bersambung, musalsal bil awaliyah. Jadi dalam istilah hadis itu ada sanad. Sanad itu musalsal sampai kepada Abdullah bin Amr bin As. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Apa bersabdahnya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Yarhamkum man fis sama. Nanti yarhamkum itu ada 2 kata. Ada yarhamkum, ada yarhamukum. Yarhamukum. Orang-orang yang penyayang, ar-rahimuna, yarhamuhumur rahman, akan disayangi oleh Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan, irhamu man fil ard, ya, maka sayangilah apa-apa yang ada di bumi atau siapapun di bumi ini. Yarhamkum man fis sama, niscaya kalian akan disayang oleh penghuni langit. Nah, maka kemudian Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan, mensyarah wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyi wa hayawanin. Orang yang menyayangi makhluk Allah di bumi, baik manusia maupun hewan. Ya. Lam yu'mar biqatlihi bil ihsan ilaihim, yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Yuhsinur rahmanu ilaihim. Ya. Maka Ar-Rahman, maka Allah yang Maha Pengasih akan berbuat baik kepada mereka. Nah, karena ada binatang-binatang yang dianjurkan, disunnahkan untuk dibunuh. Ada cicak itu disunnahkan untuk bunuh, cicak, ya, kemudian ular kalau misalnya ini itu diperintahkan, disunnahkan dibunuh. Ya,
Irhamu man tastati'una antarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala. Sayangilah siapa saja yang mampu untuk kalian sayangi, ya, dari berbagai makhluk Allah. Nah, ini perintah untuk menyayangi. Walau ghairu akil, meskipun bukan makhluk yang berakal. Ya, makhluk-makhluk tidak berakal, ya. Antarhamu walau ghairu akil bisyafaqah alaihim. Ya, dengan kasih sayang kepada mereka, wa du'ai lahum birrahmah wal maghfirah, dan mendoakan mereka dengan rahmat dan ampunan. Nah, jadi mendoakan mereka dengan rahmat, kasih sayang dan ampunan. Maka alhamdulillah ini sudah kita penuhi setiap kita sholat, bahkan di setiap khutbah kita berdoa untuk setiap muslim. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini sunnah. Ya Allah, ampunilah semua orang-orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, ini salah satu aplikasi, ya, kita mendoakan dengan rahmat dan ampunan. Fayarhamukum al malaikah, maka para malaikat akan menyayangi kalian. Ya, dari sebagian hadis kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat juga akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Wa iyyakum. Nah, dalam istilah berdoa, guru kami menyampaikan ada 3: berdoa, minta doa, dan mendoakan. Ya, berdoa, minta didoakan, dan mendoakan. Kadang kita berdoa untuk diri sendiri, tapi terhalang oleh maksiat-maksiat kita, karena makanan yang tidak halal terhalang. Ya, maka kita minta didoakan. Pak, Ibu, tolong doakan anak saya jadi anak yang soleh. Amin, kata Bapak Ibu. Nah, itu jadi doa. Nah, itu yang kedua. Mendoakan, doakan juga. Saya doakan Bapak Ibu semua, ya, Allah mudahkan segala hajat-hajatnya. Kalau ada hutang, Allah mudahkan untuk segera dilunaskan. Nah, untuk melunasinya. Nah, seperti itu. Wa min rahmatihi ta'ala, dan termasuk rahmat Allah adalah li ahli sama, dari penghuni langit, alladzina hum aktsar min ahlil ardh, yang mana jumlah mereka itu lebih banyak daripada jumlah di bumi. Nah, jadi jumlah makhluk langit itu lebih banyak Bapak Ibu dari jumlahnya di bumi. Ya, makhluk Allah di langit itu lebih banyak. Kan makhluk Allah itu semua ciptaan itu makhluk. Jadi matahari itu juga makhluk. Matahari, bulan, bintang itu semua makhluk. Ya. Dan bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, semua bertasbih. Ya. Kemudian lanjutan penjelasannya, wala yajuzu li syakhsin, tidak boleh seseorang ayyad'u li jami'il muslimina bimaghfirati dzunubihim. Nah, tidak boleh seseorang berdoa agar seluruh dosa kaum muslimin diampuni secara mutlak. Secara mutlaknya. Kita hanya secara umum. Ya, maka selebihnya nanti dirinya pribadi. Ya. Au yad'u li faqirin binahwi mi'ati dinar, atau mendoakan orang fakir mendapatkan 100 dinar tanpa sebab yang memungkinkan. Walaisa lahu jihatun yatasahhalu min hadzalika, yang tidak yang membuat mudah untuk mendapatkan 100 dinar. Ya. Karena sunnatullah itu adalah adanya fakir, adanya kaya, miskin, ya. Itu sunnah Allah, sunnatullah. Kalau kebayang nggak, misal satu Klaten ini kaya semua, terus kita bayar zakat kemana nanti? Ya keluar Klaten mestinya. Nah, jadi ada yang lemah, ada yang kuat, ya itu sunnatullah. Ada perempuan, ada laki-laki, ada baik, ada buruk, itu sudah sunnatullah. Ya, itulah hidup ini butuh warna, butuh warna. Wa yaqulu hadza minar rahmati bil khalqi, lalu menganggap itu termasuk kasih sayang kepada makhluk. Ya, li'annahu mukhalifun linususis syar'i, karena itu bertentangan dengan
nas-nas syariat. Nas-nas syariat. Nah, Ruwiya Al-Ghazali fin Naum faqila lahu. Nah, ini kisah Imam Ghazali. Ya. Jadi Imam Muhammad Nawawi Bantani menulis kisah. Ya. Ini kita belum masuk ke inti sebenarnya. Ini masih muqaddimah. Ya. Ruwiya Al-Ghazali fin Naumi faqila lahu ma fa'alallahu bika. Imam Al-Ghazali terlihat dalam mimpi lalu ditanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Ya, jadi ketika Imam Ghazali menghadap Allah, ya, tanya. Faqala awfaqani baina yadayhi. Dia menjawab, Allah menempatkanku di hadapannya. Wa qala li, ya, bima qaddamta alayya. Dan Allah bertanya, apa yang engkau bawa? Nah, ini Allah bertanya kepada Imam Ghazali. Fasirtu adzkuru a'mali. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan semua amal-amalnya. Semua amal-amal disebutkan, amal kebaikannya disebutkan. Faqala lam aqbalha. Allah berfirman, aku tidak menerimanya. Wa innama qabiltu minka dzata yaumin nazalat dzubabatun ala midadi qalamika litashraba minhu. Tetapi aku menerima darimu suatu hari ketika seekor lalat hinggap pada tinta penamu untuk minum. Nah, jadi ketika Imam Ghazali sedang menulis kitabnya, ada lalat, seekor lalat hinggap di tintanya itu untuk minum. Nah, itu dibiarkan. Wa anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhadat hadzaha rahmatan minha. Dan engkau berhenti menulis agar dia bisa minum dengan tenang karena kasih sayangmu. Tsumma qala ta'ala adkhilu 'abdi ilal jannah. Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke surga. Nah, jadi Imam Ghazali saja yang begitu banyak amalnya dimasukkan ke surga melalui kasih sayang kepada seekor lalat. Nah, jadi kita masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena ridho dan rahmatnya Allah. Tapi agar Allah ridho dan rahmat, nah harus beramal yang baik, harus beribadah yang baik. Jadi ada sebab akibat juga. Ya. Biarlah Allah itu menurunkan ridhonya dari berbagai macam amal kita. Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Manusia ini mengerjakan segala pekerjaannya masing-masing, profesinya masing-masing. Nah, jadi orang bisa masuk surga itu nggak hanya profesinya di ustadz. Profesi jadi tukang parkir juga bisa masuk surga. Profesinya jadi pedagang, pengusaha, polisi, tentara, semuanya profesi itu bisa mengantarkan kita ke surga. Asal kita melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan menyayangi semua makhluk Allah. Nah, maka profesi apapun jangan zolim. Ya, tukang parkir bisa zolim nggak? Bisa. Bisa zolim. Ya, ya. Punya potensi. Ustadz bisa zolim nggak? Bisa. Ustadz bisa zolim. Ya. Ya, maka jangan sampai kita zolim. Ya, makanya nasihat pertama itu jangan zolim. Fala tazolamu. Ya, innallaha la yahdil qaumal zolimin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang zolim. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada lafaz yarhamkum terdapat dua riwayat. Nah, tadi saya bilang al jazmu ala jawabil amr, dibaca jazam. Jazam itu mimnya itu disukunkan, yarhamkum. Nah, itu sebagai jawaban dari perintah tadi. Ya, sayangilah orang-orang yang di bumi, maka kamu akan disayangi oleh penghuni langit. Itu kalau mimnya disukunkan. Sekarang kalau rofa ala annahu jumlatun du'aiyah, kalau mimnya itu diberi dhammah, rofa, yarhamukum, yarhamukum man fis sama, artinya sebagai kalimat doa, semoga penghuni langit juga menyayangimu. Wahwa aula. Nah, maka kalau mim itu diberi dhammah itu lebih utama. Kenapa? Karena doanya Rasulullah SAW ghairu mardud. Ya, karena doa Nabi tidak tertolak. Nah, kemudian tambahan khotimah. Ya, sebelum masuk kemudian ke bab itu nanti ditambah. Wa min asbabi husnul khotimah.
Dan di antara sebab-sebab husnul khotimah, diberi ajal yang baik, adalah al-muwadhabatu ala hadzal du'a, yaitu menjaga doa ini. Apa doanya? Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyyata bi jamili awaidika fid darain. Itu doanya. Doa. Allahumma ya akrim hadhil ummatal muhammadiyyah, akrim hadhil ummatal muhammadiyyah bi jamili awaidika fid daraini. Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad dengan karuniamu yang indah di dunia dan di akhirat. Ikraman liman ja'altahu min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka yang engkau jadikan termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini spesial, Pak. Umat Nabi Muhammad ini umat spesial. Ya, coba bayangkan kita tidak pernah hidup di zaman Rasulullah, tidak melihat wajah Rasulullah, tapi sayangnya kita kepada beliau sering mengingat-ingat. Bahkan begitu banyak nama-nama anak orang Islam diberi nama Muhammad. Masya Allah. Dan hari ini mukjizat beliau sampai hari kiamat, Al-Quranul Karim kita baca. Ya. Maka dalam sebuah hadis, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, ya, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bahkan dalam sebuah ayat, dalam satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Masya Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna ala nabi, bersalawat kepada nabi. Nah, salawat itu apa? Salawat itu masih bahasa Arab. Salawat itu kebaikan, mendoakan kebaikan. Maka salawat dan solat itu baik. Maka orang yang sholat itu orang baik. Walaupun dia bermaksiat, ketika dia tetap sholat, dia tetap baik. Siapa tahu dengan dia sering sholat, maksiatnya hilang. Nah, maka sholat itu setelah syahadat. Betul? Ya kan? Syahadat. Ya. Dan orang yang meninggalkan sholat, ya, dia telah meruntuhkan agama. Bahkan batas antara kafir dan Islam dilihat sholatnya. Sholat. Nah, sholawat itu kebaikan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah berfirman, hai orang-orang yang orang beriman, hai orang-orang beriman, shollu, bersalawatlah kalian semua, wasallimu, ya, dan kirimkanlah keselamatan, wasallimu, sallu alaihi wasallimu taslima. Seperti itu. Maka catatan penting dari hadis tersebut, ya, rahmat kepada makhluk itu sebab turunnya rahmat Allah. Ya, rahmah kepada makhluk sebab turunnya rahmatnya Allah. Maka kasih sayang sekecil apapun itu bisa menjadi sebab masuk surga. Wa minha al-muwadhabah ala hadzal du'a baina sunnatis subhi wa fardhihi. Di antaranya membiasakan membaca doa tadi itu di antara sunnah subuh dan fardunya, yaitu doa Allahumma gfir li ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya, ini doa-doanya untuk umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutupilah aib umat Nabi Muhammad. Nah, jadi Allahumma gfir pertama, Allahumma arham yang kedua, Allahumma astur. Astur itu tutuplah aib. Yang kemudian yang keempat, Allahumma jbur. Ya Allah, perbaikilah, pulihkanlah umat Nabi Muhammad. Yang kelima, Allahumma aslih. Ya Allah, perbaikilah umat Nabi Muhammad. Ya, perbaiki hatinya agar tetap bersatu.
Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkanlah, selamatkanlah umat Nabi Muhammad. Yang ketujuh, Allahumma hfadz ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah umat Nabi Muhammad. Dan kedelapan, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah umat Nabi Muhammad dengan kasih sayangmu yang menyeluruh, ya wahai Rabb seluruh alam. Allahumma ighfirli ummata Sayyidina Muhammad maghfiratan ammah, dengan ampunan yang menyeluruh juga. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya, lapangkanlah kesulitan umat Nabi Muhammad dengan kelapangan yang segera, wahai Rabb seluruh alam. Nah, ini doa-doa yang perlu dilazimkan untuk kemudian kita mendapatkan husnul khotimah, karena mendoakan orang lain. Ya. Wa minha mulazamatu hadid doa, dan diantaranya juga membiasakan doa ini. Nah, ini doa yang ketiga, yang terakhir. Ya. Ya Rabb, kullu syai'in bi qudratika. Ya Tuhanku, segala sesuatu terjadi atas kekuasaanmu. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, bismillahi masyaallah. Dengan nama Allah, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Ada enggak Bapak Ibu yang bisa mendatangkan kebaikan selain atas izin Allah? Tidak ada. Yang kedua, bismillahi masyaallah, dengan nama Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah. La yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang bisa menghilangkan, memalingkan keburukan, kejahatan illallah, kecuali Allah. Jadi walaupun seluruh manusia berkumpul untuk menghilangkan satu keburukan, tidak akan mungkin mampu kalau Allah tidak izinkan. Yang ketiga, bismillahi masyaallah, dengan nama Allah yang dikehendaki oleh Allah. Makana min ni'matin faminallah. Jadi nikmat-nikmat ini semua dari Allah. Kita bisa ngaji, itu nikmat, karena nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Ya, banyak orang sehat tapi tidak sampai juga ke pengajian. Banyak juga orang sempat tapi kesempatan tidak digunakan untuk ngaji. Ya, ada orang yang Islam tapi keislamannya sekedar sholat. Ya, tidak peduli terhadap umat Islam. Ada. Ya, ada orang beriman tapi imannya sekedar di hati. Ya, ada. Nah, maka salah satu kemudian husnul khotimah itu mendoakan, ya, mudah-mudahan ketika kita mendoakan orang lain, malaikat menjawab wa iyyaka, wa iyyaka. Nah, dan terakhir bismillahi masyaallah, ya, dengan nama Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, doa ini mengandung apa? Mengandung permohonan ampunan, ya, Allahumma ighfir tadi kan, kemudian rahmat, kemudian mengandung perbaikan umat, islah, kemudian permohonan perlindungan dan keselamatan. Nah, doa-doa perlindungan juga perlu Pak Ibu untuk sering dibaca. Salah satunya surat Muawwidzatain. Apa itu surat Muawwidzatain? Dua surat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Dua surat perlindungan itu adalah surat Al-Alaq dan surat An-Nas. Al-Falaq, Al-Falaq, bukan Al-Alaq, ya. Kalau Al-Alaq itu Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, terus hadis-hadis perlindungan apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Nah, ini doa agar tidak terkena ain. Tidak terkena ain. Ain itu penyakit apa ya? Penyakit ujub yang tidak disertai dengan zikir kepada Allah. Jadi ta'ajub, bangga tapi tidak menyebutkan nama Allah. Wih, keren sekali. Ih, keren. Nah, itu bisa jadi kena ain tuh nanti.
Nah, ain, mata, pandangan. Wanita bisa kena ain, bisa. Karena suka upload di sosial media, dilihat sama orang tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Maka kalau lihat anak bayi itu, dulu orang-orang kampung dulu, kalau ada anak bayi itu tidak boleh dibawa ke kalangan ramai. Karena nanti orang melihat, imut sekali, bagus sekali, cantik sekali. Akhirnya anaknya demam. Akhirnya kenanya step. Naudzubillah min dzalik. Itu bisa jadi kena ain. Ya. Karena tidak dikatakan Masya Allah. Maka sunnah melihat anak bayi itu doanya apa? Masya Allah, doanya yang paling singkat. Kalau doa agak panjang, A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu satu. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Yang ketiga, ada lagi. Ya. A'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Itu doa-doa ta'awudz. Maka perbanyak baca itu, a'udzubillah atau a'udzubillahi min hamazatis syaitan wa min wa ayyahdurun wa a'udzubika ayyahdurun. Ya, itu doa-doa perlindungan. Perbanyak berdoa dengan perlindungan karena hari ini kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan ya. Dari sosial media yang na'udzubillah kita tidak tahu fitnahnya seperti apa. Nah, maka kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya, ini berapa menit lagi nih Pak? Ya, kita semua ini kan ingin hidup ini tenang, betul? Rezeki lapang, nah, masalah dipermudah, dosa diampuni. Nah, inilah harapan kita. Tapi kita sering lupa bahwa Allah mengajarkan satu kunci yang sederhana. Apa kuncinya? Kuncinya adalah jadilah orang yang penyayang. Orang yang tidak gampangan marah, orang yang mudah memaafkan. Nah, kemarin halal bihalal, nanti ini juga tema saya halal bihalal nanti. Memaafkan. Allah tidak menyuruh kita untuk minta maaf dalam surah Ali Imran 133 itu. Tapi Allah memberikan ciri orang bertakwa itu wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan manusia. Nah, itu. Maka kalau kita ingin disayang oleh Allah, maka kita harus belajar menyayangi makhluk-makhluknya. Ya. Rahmat itu tidak boleh pilih-pilih. Kasih sayang itu nggak boleh pilih-pilih. Ya, kita punya anak 5. Ya, pilih-pilih. Ya, anak pertama saya sayangi, anak kedua nggak saya sayangi. Nggak boleh. Ya. Maka Allah tadi Rasulullah bersabda dengan hadis tersebut. Ya. Sayangilah orang-orang semuanya. Sayangi siapa saja. Ya, man fil ard, ya, irhamu man fil ard. Fil ard itu berarti kan di bumi ini semuanya, tanpa terkecuali. Ya, maka orang baik kita sayangi, orang yang menyakiti kita juga kita sayangi, kita tahan diri, tapi tetap sayang dia. Maka akhlak itu ada 3 tingkatan. Nah, saya pernah bilang di sini, akhlak 3 tingkatan. Ada akhlakul hasanah, akhlak baik. Akhlak baik itu ketika orang menyakiti kita, memfitnah kita, ya, mengejek kita, kita diam nggak balas. Itu baik. Akhlak hasanah, akhlakul hasanah. Yang kedua naik tingkatan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ya, kejadiannya sama, disakiti, difitnah, ya, diejek, ya, apalagi hal-hal yang jelek. Ya. Kita tidak membalas, tapi kita doakan dia. Kita doakan. Bayangkan, ini mulia nih. Bisa nggak Bapak Ibu kita semua ini ketika ada orang yang menyakiti kita doakan kebaikan, bukan kejelekan. Ini mulia. Kita doakan, Allahumma ighfir lahu. Bukan doa kematian, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wa'afi wa'fu anhu wa nuzulahu wasi' madkhalahu, enggak. Ya. Allahumma taqabbal hasanatihi, ya Allah terimalah kebaikan-kebaikannya. Ya. Karena sebenarnya kita ini baik. Ya, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menulis buku Tazkiyatun Nafas. Dalam muamalah ini sebenarnya adalah hubungan kita dengan diri kita, bukan dengan orang lain.
Ya, orang kalau bapak ibu diejek kemudian sakit hati, itu yang salah siapa? Yang sakit hati salah. Kenapa dia masukkan ejekan dalam hati? Ya kan diri kita. Contoh sekarang, saya membuang sampah kepada Mas Karim. Mas Karim nggak terima sampah itu. Sampah itu milik siapa? Mas, saya mau buang sampah, mau memberikan sampah, tapi Mas nggak terima. Jadi milik siapa sampah itu? Tetap milik saya. Maka kalau ada orang marah-marah, kita nggak usah balas. Dia sedang mengeluarkan sampahnya. Maka jangan diterima, jangan malah kita balikkan. Oh, kita marah-marah juga, akhirnya ribut, akhirnya pukul-pukulan, akhirnya naudzubillah terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, maka orang baik itu kita doakan, kita sayangi. Orang yang menyakiti kita tetap kita tahan diri. Kalau kepada anak kecil kita lembuti. Orang tua, ya, kalau orang tua ya kita hormati. Ya, bahkan hewan pun harus kita kasihani. Ya. Maka kasih sayang yang kecil itu dampaknya bisa besar. Kasih sayang kecil itu dampaknya besar. Ada sebuah iklan Thailand itu, ya, iklan Thailand dengan saling menolong. Jadi ada seorang anak kecil yang dia kelaparan, kemudian meminta sepotong roti, padahal untuk adiknya. Ketika setelah diberikan, ya, coba apa harga sepotong roti? Bagi orang yang memiliki banyak roti gitu misalnya. Ya. Kemudian roti itu dia berikan pada adiknya, ya, makan mereka untuk menghilangkan lapar. Ya, 20 tahun kemudian anak yang diberi roti itu jadi dokter spesialis bedah. Kemudian mengobati orang yang dulunya 20 tahun lalu memberi roti. Tulisannya itu apa? Telah dibayar lunas dengan sepotong roti. Bayangkan. Mungkin kita tidak akan pernah menganggap kebaikan-kebaikan kita berikan kepada orang, tapi ada orang yang mengingat kebaikan kita. Ya. Maka agar hati ini luas, kita jangan mengingat kebaikan kita kepada orang. Ya. Jadi jangan pernah kita mengingat kebaikan kita pada orang, karena nanti muncul rasa ingin diakui, rasa ingin dihargai. Maka kalau perlu mengingat kebaikan, itu ada dua. Satu, kebaikan orang kepada kita. Itu jangan dilupakan. Ya, saya dulu nulis tuh di buku tuh. Orang-orang yang berbuat baik pada saya tulis tuh. Sekarang di buku masih ada buku kecil. Ya, karena saya dulu banyak dibaikin oleh orang. Ya, dulu sekolah itu karena nggak mampu bayar, ada orang bayarin. Nunggak mau di DO, ya, dibayarin. Tulis. Mungkin mereka sudah lupa, tapi saya masih ada tulisan. Saya ingat. Walaupun saya tidak bisa membalas dengan materi, minimal saya doakan. Terus kebaikan yang kedua yang perlu kita ingat adalah kebaikan Allah kepada kita. Kebaikan Allah, begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu diingat agar kita nggak kecewa. Nah, maka rumus dalam berbuat kebaikan itu 2L. Apa 2L? Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Nah, kalau guru kami dulu di kantor pernah menyampaikan, tidak baik orang tidak berjasa orang yang minta balas jasa. Nah, artinya tidak berbudi orang yang minta balas budi. Tidak berbudi orang yang tidak tahu balas budi. Ya, berarti tidak baik orang yang minta dibalikkan kebaikannya. Minta diakui. Juga tidak baik orang yang tidak tahu cara membalas kebaikan. Nah, itu. Maka coba kita lagi renungkan bagaimana kita mengusir hewan. Nah, itu diperhatikan. Ya. Dulu saya semut itu di rumah, itu jangan dibunuh semut itu. Semut, jangan dibunuh. Kalau ajak bicara, hai hamba Allah, pergilah dari rumah ini. Ya, enggak apa-apa. Di Sleman ya, membentak orang tua. Ini anak-anak juga ngomong sama orang tua yang baik-baik, nak. Ya, anak-anak itu baik-baik. Karena ibu itu apalagi dikasari, diangkat suara sedikit, ya Allah ya Rabbi. Sakit hatinya itu lebih sakit daripada melahirkan. Ya ibu-ibu ya. Nah, itu. Ya, maka jaga perasaan orang lain itu.
Bisa jadi jalan ke surga kita itu ada pada kelembutan hati yang kita anggap sepele. Ya, kelembutan hati tadi itu. Maka Islam ini harus seimbang. Rahmat itu harus sesuai syariat. Ya. Kasih sayang itu bukan berarti Bapak Ibu membenarkan yang salah. Jadi anak-anak harus ketahui nih, minta ini kalau nggak diturutin itu bisa juga kasih sayang. Nah, membiarkan kemaksiatan itu juga bukan kasih sayang. Jadi kasih sayang itu tidak selalu membenarkan yang salah, membiarkan maksiat atau mendoakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Nah, jadi rahmat itu adalah kasih sayang yang benar. Ya, bukan sekedar perasaan. Misalnya nanti ada seorang istri dibilang sama suaminya, jangan keluar rumah hari ini. Ya, tujuan suami baik, tapi istri kemudian menganggap itu sebuah pengekangan. Nah, ini jangan seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya. Oh iya betul, diingatin. Syukran. Yang ketiga, akhlakul azimah. Akhlak yang agung, akhlakul azimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Jadi kalau akhlak hasanah ini akhlaknya orang awam, masih awam akhlaknya. Naik akhlak mulia itu khawas, akhlakul khawas, orang-orang khusus. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang khusus. Akhlak yang ketiga itu akhlaknya Nabi, ya, para ulama itu yang ketika mereka disakiti mereka memberi hadiah. Jadi mendoakan plus diberi hadiah. Jadi Mas Karim kalau ingin menjadi akhlakul azimah, akhlak para Nabi, ya coba orang-orang yang menyakiti kita itu diberi hadiah, diberi parcel, ya, yang banyak, yang besar. Ya betul. Mampu nggak kita seperti itu? Kalau mampu berarti kita termasuk orang khawasul khawas. Akhlaknya para nabi. Akhlak nabi seperti itu. Bayangkan kalau nabi tidak seperti itu, maka nggak ada orang yang masuk Islam. Nah, seperti itu. Akhlak yang paling tinggi itu akhlak yang agung. Nah, taib itu mungkin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.